Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febrianti, NIM 2030205129. Ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan pembinaan bahasa Indonesia dalam tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Neneng Juwita MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam keparatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuh kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 11 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Pulau Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang. Talang Tuwo berangkat tahun 684 Masehi di Palembang. Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi berangkat tahun 680 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di suatu negara maupun bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bahasa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, pembinaan bahasa Indonesia. Di dalam hasil rumusan Seminar Politik Bahasa Indonesia tahun 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud pembinaan bahasa adalah upaya meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Pembinaan bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui proses belajar bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta permasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Pembinaan bahasa dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan berbahasa Indonesia, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan bahasa merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis tentang peningkatan mutu bahasa sehingga masyarakat pemakainya memiliki kebanggaan dan semangat menggunakannya. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia: yang pertama, penumbuhan sikap positif; yang kedua, meningkatkan semangat berbahasa Indonesia; yang ketiga, meningkatkan keikutsertaan menjaga mutu bahasa Indonesia; 4, meningkatkan mutu bahasa Indonesia; dan yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia terdapat 5 cara. Yang pertama, melalui pengajaran, pemasyarakatan, peran media massa, dan jalur kepemimpinan. Solusi meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia. Untuk meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia, strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia. Strategi yang kiranya dapat ditempuh yaitu: 1. Menyadarkan diri pemakai bahasa Indonesia akan pentingnya memiliki sifat positif berbahasa Indonesia. 2. Meningkatkan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Yang ketiga, menghilangkan rasa malu dan rasa enggan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, pembatasan penggunaan bahasa Inggris, bahasa daerah, ataupun bahasa gaul dalam berkomunikasi formal. Yang kelima, penanaman pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang ketujuh, peningkatan mutu sumber daya para pakar. Dan yang ke-8, kegiatan penyuluhan bahasa di luar bulan bahasa dan sastra. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.